Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi, prodi THP STK 11925. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi. Yang pertama yaitu materi analisis kadar air dan kedua materi analisis kadar abu. Nah, yang pertama saya jelaskan analisis kadar air. Nah, air merupakan bahan yang sangat penting dalam bahan makanan karena air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, cita rasa suatu makanan. Semua bahan makanan mengandung air dalam jumlah yang berbeda-beda, baik makanan hewani maupun nabati. Air merupakan komponen penting dalam pangan. Air dan pangan berperan dalam mempengaruhi tingkat kesegaran, stabilitas, keawetan, dan kemudahan terjadinya reaksi-reaksi kimia. Nah, maupun aktivitas enzim dan pertumbuhan mikroba. Nah, hal ini juga didukung oleh parameter mutu yang sangat penting bagi suatu produk makanan, karena kadar air dapat menyebabkan terjadinya reaksi-reaksi yang dapat menurunkan mutu suatu bahan, sehingga sebagai air harus dilakukan dari bahan makanan. Semakin rendah kadar air suatu produk, maka semakin lama daya tahan simpan suatu produk. Kadar air sangat berpengaruh terhadap mutu bahan pangan. Hal ini sangat suatu penyebab dalam pengolahan bahan makanan. Nah, air sering dilakukan atau dikurangi dengan cara penguapan atau pengentalan dan pengeringan. Nah, pengurangan air bertujuan untuk mengawetkan dan mengurangi besar dan berat bahan makanan sehingga memudahkan dan menghemat pemanggangan. Nah, penetapan kandungan air dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu tergantung pada sifat bahannya. Nah, yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, kadar air dilakukan dengan mengeringkan bahan dalam oven pada suhu 105 Celcius derajat sampai 110 Celcius derajat selama 3 jam atau sampai mendapatkan berat santan. Nah, selisih berat sebelum dan sesudah pengeringan adalah banyaknya air suatu yang diuapkan. Namun pada bahan-bahan yang dapat tahan panas seperti bahan berkadar gula tinggi, minyak, pemanasan dilakukan dalam oven vakum dan suhu lebih rendah. Nah, selain itu pengeringan dilakukan tanpa pemanasan, yaitu bahan dimasukkan dalam desikator dengan H2SO4 pada sebagian pengeringan sehingga mencapai berat konstan. Adapun analisis dapat dilakukan dengan dua metode, yakni metode oven dan metode destilasi. Nah, kedua metode tersebut memiliki prinsip yang berbeda, yakni prinsip pada metode oven adalah dengan kehilangan bobot pada pemanasan 105 Celcius derajat dianggap sebagai kadar air yang terdapat pada sampel. Sedangkan prinsip pada metode destilasi adalah dengan cara memisahkan air dengan pelarut organik. Nah, pada penelitian ini digunakan kalau beberapa penelitian itu menggunakan metode oven. Nah, prinsip metode oven, kadar air dengan oven biasa atau di thermogravimetry, yaitu menguapkan air yang ada dalam bahan dengan pemanasan pada suhu 105 derajat Celcius. Penimbangan bahan dengan berat konstan yang berarti semua adalah salah satu adalah air sudah diuapkan, dan cara ini relatif mudah dan mewah. Nah, itulah tadi materi analisis air. Nah, yang berikutnya materi yang kedua yaitu materi analisis abu. Nah, abu adalah organik sisa hasil pembakaran suatu bahan pangan. Kandungan abu dan komposisinya tergantung pada macam bahan dan cara pengabuannya. Sebagian besar bahan makanan, yaitu sekitar 96%, terdiri dari bahan organik dan air. Sisanya merupakan bahan organik berupa mineral yang disebut dengan abu. Pembakaran yang dilakukan pada suhu 600 derajat Celcius akan merusak senyawa organik dan meninggalkan mineral pada sampel yang diuji kadar abunya. Namun, jika pembakaran dilakukan pada suhu lebih dari 600 derajat Celcius akan menghilangkan nitrogen dan natrium klorida pada bahan yang dianalisis. Nah, analisis kadar abu pada bahan makanan bertujuan untuk mengetahui kandungan mineral yang ada pada bahan yang diuji, menentukan baik tidaknya suatu proses pengolahan, mengetahui jenis bahan yang digunakannya,
memperkirakan kandungan bahan yang digunakan dalam pembuatan suatu produk, kadar abu yang digunakan sebagai parameter nilai gizi bahan makanan. Nah, abu adalah residu anorganik dari proses pembakaran atau oksidasi komponen organik pada pangan. Kadar abu total adalah bagian dari analisis proksimat yang bertujuan mengevaluasi nilai gizi suatu produk atau pangan, terutama total mineral. Nah, kadar abu dari suatu bahan menunjukkan total mineral yang terkandung dalam bahan tersebut. Mineral itu sendiri terbagi menjadi 4, yaitu garam organik atau garam-garam asam malat, oksat, asetat, laktat. Yang kedua yaitu garam anorganik, garam fosfat, karbonat, klorida, sulfat, dan nitrat. Yang ketiga senyawa kompleks, klorofik, NG, taktin, kalsium, mikrogen Fe, dan yang keempat kandungan abu yang komposisinya tergantung macam bahan dan cara pengabuannya. Pengabuan merupakan tahapan prinsip contoh yang harus dilakukan dalam analisis elemen-elemen mineral. Metode pengabuan itu sendiri dari dua cara yaitu pengabuan basah dan pengabuan kering. Pengabuan kering menggunakan tingginya panas dan adanya oksigen dalam menentukan komponen mineral. Metode pengabuan kering banyak dilakukan untuk analisis kadar abu. Nah, caranya adalah dengan mendestruksi komponen organik, contohnya dengan suhu tinggi dan di dalam tanur. Nah, atau pengabuan tanpa terjadi nyala api sampai terbentuknya abu berwarna putih. Keabuan dan berat tetap konstan tercapai. Oksigen yang dapat di dalam udara bertindak sebagai oksidator. Oksidator komponen organik dilakukan pada suhu tinggi 550 Celcius derajat sampai 600 Celcius derajat. Residu yang tertinggi ditimbang dan merupakan total abu dari suatu contoh pengabuan basah. Nah, penggunaannya oksidator kuat atau asam kuat biasanya digunakan untuk penentuan individu komponen mineral. Pengabuan biasanya ini dilakukan dengan mendestruksi komponen-komponen organik, kalsium, hidrogen, dan oksigen. Bahan dengan oksidator seperti asam kuat. Pengabuan cara ini dilakukan untuk menentukan elemen-elemen mineral. Cara ini lebih baik dari cara kering karena pengabuan cara kering lama dan terjadi kehilangan mineral karena suhu tinggi. Prinsip pengabuan basah adalah memberikan regangan kimia asam kuat pada bahan sebelum pengabuan. Bahan tersebut dapat berupa asam sulfat, campuran asam sulfat dan potasium sulfat, campuran asam sulfat dan asam nitrogen, dan lain-lain sebagainya. Analisis kadar abu yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode pengabuan kering. Tapi yang banyak dilakukan metode-metode penelitian di luar sana yaitu pengeringan basah. Nah, kita tahu sendiri yang tadi dijelaskan di atas, lebih baik pengabuan basah karena dia lengkap, karena kalau pengabuan kering itu prosesnya lama dan nitrogennya hilang. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.